Semangat dahsyat. Jumpa kembali bersama saya Coach Tolok Marbun. Dimanapun Anda saat ini berada, saya sapa Anda. Salam sukses, salam dahsyat. Kita masih dalam program Tolok Marbun Academy. Kali ini dalam segmen edukasi. Topik yang kita bahas masih berbicara public speaking. Hari ini konsepnya sederhana saja, seperti suasana yang ada di sekitar saya sini. Sederhana, oke? Kita akan membahas tantangan public speaking ini, tantangan-tantangan yang paling umum yang sering dihadapi oleh public speaking. Untuk solusinya nanti saya akan kasih tipsnya di materi berikutnya. Kali ini materi yang pertama kita bahas itu grogi ya, itu tantangan yang paling umum semua itu. Nah, grogi itu semua dialami oleh public speaker, orang-orang pembicara. Semua pembicara menghadapi namanya grogi. Tidak ada yang tidak grogi, hanya saja yang membedakan ada orang yang bisa meminimalisirnya dengan baik, ada orang malah menjadi norak, ada orang yang memang tidak bisa mengatasi sama sekali. Biasanya grogi itu takut lihat orang. Jadi begitu melihat orang banyak langsung gemetaran. Ada orang seperti itu. Ketika saya belajar di Stanford lewat online, ada salah satu contoh video yang kami diberikan contoh seperti itu gitu. Jadi dia baru melihat orang banyak aja kakinya udah gemetaran sampai dia jatuh lemas gitu. Kemudian tidak biasa berbicara di depan orang banyak. Itu tentu butuh namanya pembiasaan atau butuh membiasakan diri. Nah, kalau tidak terbiasa memang akan mengalami namanya grogi. Tapi sebenarnya itu natural ya, alami ya. Hanya butuh latihan saja, latihan sehingga Anda terbiasa dan nanti itu menjadi gaya Anda. Kemudian ada juga orang itu takut karena kurang siap, grogi karena kurang siap. Nah, persiapan itu penting. Walaupun kita berbicara kita udah profesional apapun, semuanya pasti persiapan. Jangan berpikir, oh kalau udah profesional nggak perlu persiapan. Nah, dadakan itu mungkin hanya 1-2 kali bagus gitu. Tapi yang terbaik selalu harus namanya membuat persiapan. Jadi selalulah membuat persiapan. Kalau kurang siap memang kadang-kadang grogi. Kemudian ada juga punya pengalaman yang buruk di hadapan orang seperti panggung fobia. Saya sebut ini panggung fobia. Mungkin pernah dipermalukan atau pernah dibully atau pernah melakukan kesalahan di depan panggung sehingga setiap kali naik panggung itu ketakutan gitu. Nah, ini juga bisa membuat orang grogi. Ada juga misalnya ada yang lebih senior. Nah, ini natural sekali ya kalau misalnya ada yang lebih senior dari Anda lalu Anda grogi, itu sebenarnya lumrah. Tapi semua masalah grogi ini bisa kita atasi seiring dengan berjalannya waktu. Salah satunya tadi sudah singgung persiapan ya. Persiapan dan pembiasaan itu sangat penting. Yang kedua yang mau saya bicarakan dalam kali ini itu adalah coba Anda perhatikan, atau siapa aja selalu suka gitu ya. Atau mungkin dengan yang lain atau apa ya gitu. Nah, ini adalah kebiasaan pembicara, kadang disadari atau tidak sadar. Ini bisa faktor kurang persiapan, bisa faktor kebiasaan, bisa faktor kurang cepatnya loadingnya kata-kata. Tetapi ini tetap bisa diatasi. Jadi kalau misalnya Anda sudah mau bicara gitu, itu kita bisa rem atau tahan sehingga tidak terjadi namanya gitu. Ini sangat mengganggu ya, walaupun kelihatannya sepele, tapi kalau kita mau jadi
pembicara ini harus diperhatikan. Nah, kalau Anda perhatikan video-video saya, jarang sekali ada itu. Kalau guru saya bilang 2 atau 3 kali satu sesi oke lah gitu. Nah, tapi saya berusaha tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Ini tanpa editing loh ini. Jadi langsung take, langsung selesai. Jadi ini semua faktor namanya latihan, pembiasaan. Kemudian ada juga yang repetitif, pengulangan. Jadi kalimatnya berputar di situ-situ aja gitu. Tanpa orang itu sadar sebenarnya dia hanya ngomong hal yang sama dengan bahasa yang berbeda, dengan kata-kata yang berbeda gitu. Padahal intinya sama aja begitu. Nah, saya dulu dapat masukan ketika di Soundboard itu, katanya saya suka repetitif. Nah, oleh sebab itu saya berusaha untuk tidak ada pengulangan-pengulangan yang tidak penting. Karena memang kalau kita pikir kita menjadi pembicara, waktu itu sangat berharga. Kemudian yang terakhir yang mau saya bahas dalam materi kali ini adalah penguasaan audiens. Ini tantangan terbesar ini, bagaimana kita menguasai audiens. Audiens 10, audiens 100, audiens 1000, bahkan puluhan ribu tentu berbeda-beda. Kuncinya adalah salah satu cara saya menguasai audiens dimanapun berada, mau sebanyak apapun, yaitu adalah berusaha menjaga kontak mata dengan mereka. Jadi dengan memandang sekilas, tapi berarti begini-begini terus, artinya ada saatnya kita bagi, artinya apa? Kita bagi kontak mata kita sehingga mereka merasa diperhatikan. Nah, itu saja materi kali ini. Dalam bicara tentang public speaking tentu masih banyak, tapi yang paling umum adalah yang keempat hal ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Ketika Anda terinspirasi, ingat, subscribe, lalu bagikan kepada orang lain biar semakin banyak terinspirasi, dan berikan komentar Anda di bawah ini biar saya semakin bersemangat. Saya Kostolup, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Salam sukses, salam dahsyat.